Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Diah Ayu Andini, mahasiswa Universitas Negeri Semarang dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada pertemuan kali ini dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah kurikulum Bahasa dan Sastra Indonesia yang dimana dibimbing oleh dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Andes Bambang Hartono, M.Hum, dan juga Ibu Meina Febriani, SPD, MPD. Baik, langsung saja. Hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai perbandingan kurikulum, di mana kurikulum yang akan dibandingkan yaitu kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum 2006, dan juga kurikulum 2013. Langsung saja pada kurikulum yang pertama, yaitu kurikulum 1975. Hal-hal yang perlu diketahui pada masa kurikulum 1975 yaitu tujuan dalam kurikulum 1975 ini yaitu supaya pendidikan dapat lebih efisien serta efektif. Kemudian yang menjadi latar belakangnya yaitu dikarenakan adanya suatu faktor konsep dalam bidang manajemen yang terkenal pada masa ini yang dimana disebut sebagai MBO atau Management by Objective. Pada kurikulum 1975, metode, materi, serta tujuan pengajarannya dilakukan perincian dalam PPSI atau Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional. Perlu diketahui bahwa istilah lain dalam kurikulum 1975 yaitu satuan pelajaran, di mana satuan pelajaran merupakan sebuah rencana pelajaran dari setiap satuan bahasa. Kemudian, dalam kurikulum 1975 ini memfokuskan seorang guru dalam melakukan penulisan rincian satuan pelajaran yang dapat dirinci menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, serta evaluasi. Dapat diketahui menurut Imam Majhali dan Arah Hidayat dalam proses belajar mengajar pada kurikulum 1975 ini yaitu secara sistematis serta bertahap, di mana kurikulum 1975 menggunakan sistem penilaian berupa pemberian penilaian yang dilakukan di setiap akhir pelajaran. Lanjut mengenai kurikulum yang kedua, yaitu kurikulum 1984, di mana hal-hal yang perlu diketahui pada masa kurikulum 1984 ini yaitu pada kurikulum ini memiliki ciri khusus melalui pendekatan pengajaran dengan menjadikan anak didik menjadi pusatnya atau subjeknya dengan cara belajar siswa aktif seperti mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, sampai melaporkan atau dapat disebut sebagai CBSA. Diberikannya materi pelajaran dalam kurikulum 1984 ini yaitu secara konsep spiral. Maksudnya yaitu semakin tingginya kelas atau dapat dikatakan semakin dalam dan luasnya jenjang, maka materi pelajarannya juga akan semakin dalam dan luas. Kemudian perlu diketahui, dalam kurikulum 1984, metode yang digunakan yaitu metode praktik. Kemudian mengenai penyusunan kurikulum 1984, kebijakan yang diambil pemerintah berupa penambahan jumlah mata pelajaran inti, di mana yang awalnya berjumlah 8 bertambah menjadi 16 mata pelajaran inti, dan masih ditambah dengan pelajaran yang dipilih sesuai dengan masing-masing jurusan. Dapat diketahui istilah lain dalam kurikulum 1984 ini yaitu kurikulum 1975 yang disempurnakan,
Sehingga dalam kurikulum 1984 memiliki orientasi pada tujuan instruksional. Selanjutnya yang ketiga mengenai kurikulum 1994. Hal-hal yang perlu diketahui dalam kurikulum 1994 yaitu mengenai pelaksanaan kurikulum 1994 yang dimana dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana dalam kurikulum 1994 terdapat sistem pembelajaran yang waktunya dibagi dengan cara merubah sistem semester ke dalam sistem catur wulan. Dapat diketahui dalam kurikulum 1994 pendidikannya lebih diarahkan dalam membentuk karakter anak, yang dimana mempunyai kemampuan dasar siap bekerja yang mempunyai skill yang baik. Sehingga dapat dikatakan dalam kurikulum ini mengharapkan pendidikan yang dilaksanakan mampu menciptakan sebuah tenaga berpendidikan yang nantinya siap untuk langsung bekerja. Kemudian lanjut mengenai kurikulum 2004. Dapat diketahui istilah lain dari kurikulum 2004 yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Dalam kurikulum 2004 lebih menekankan pada kebebasan dalam aktivitas belajar mengajar, di mana dalam hal ini peserta didik menjadi objek yang harus diperhatikan, sedangkan kemampuan peserta didik akan dijadikan bahan pertimbangan dari guru itu sendiri. Kemudian adanya kurikulum 2004 akan dapat membantu pemerintah dalam menentukan terkait kurikulum yang mana yang memiliki pengaruh lebih baik dari mutu pendidikan. Selanjutnya yang kelima mengenai kurikulum 2006. Hal-hal yang perlu diketahui yaitu istilah lain kurikulum 2006 yaitu KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dalam kurikulum 2006 lebih membebaskan guru dalam merancang suatu pembelajaran sesuai pada lingkungan serta kondisi siswa maupun sekolah terletak. Di mana dalam kurikulum 2006 ini prinsip yang digunakan menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 yang dikutip oleh Ahmadi yaitu terdapat 5 prinsip. Antara lain, pertama, memiliki titik fokus pada potensi, perkembangan, maupun kebutuhan dari peserta didik dengan lingkungannya. Kedua, kurikulum yang dikembangkan beragam dan terpadu. Yang ketiga, lebih peka dengan perkembangan iptek serta seni. Yang keempat, pengembangan kurikulum dengan cara memperhatikan sebuah relevansi pendidikan terhadap kebutuhan hidup atau dunia kerja. Yang kelima yaitu kurikulum diarahkan untuk proses pengembangan, pembudayaan, serta pemberdayaan dari peserta didik yang terjadi sepanjang hayat. Perlu diketahui, dalam kurikulum 2006, penyusunan satuan pendidikan dilakukan dengan cara memperhatikan serta sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar oleh BNSP. Selanjutnya yang terakhir yaitu kurikulum 2013. Apa sih tujuan dari kurikulum 2013? Tujuan dari kurikulum 2013 yaitu ingin menciptakan generasi yang dirasa siap untuk menghadapi masa mendatang, di mana para generasi mampu memiliki kompetensi, sikap, keterampilan yang kreatif, inovatif, serta lebih produktif, sehingga mampu memiliki pengetahuan yang lebih baik. Kemudian, dalam kurikulum 2013 ini menitikberatkan memberikan dukungan kepada peserta didik supaya mampu lebih baik dalam pelaksanaan sebuah observasi, bertanya, bernalar, serta berkomunikasi dengan mempresentasikan suatu hal yang dimana diperoleh saat menerima pembelajaran. Dalam kurikulum 2013 ini memiliki peran dan fungsi penyesuaian dengan cara memberikan arahan kepada peserta didik dalam melakukan penyesuaian dengan lingkungan fisik maupun sosial yang tidak tentu dan selalu berubah. Itulah penjelasan mengenai
kurikulum yang berbeda. Dan yang terakhir itu merupakan kurikulum 2013 yang menjadi pelengkap kurikulum sebelumnya. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.